ngajak teman-teman ikutan road trip ke Sumur Pandeglang. Bukan perjalanan biasa, kita juga akan camping. Perjalanan ke Sumur memakan waktu sekitar 4-5 jam. Kami berangkat dari Depok, lewat tol Jor menuju ke tol Rangkas Bitung, biayanya sekitar 112 ribuan. Karena kami berangkat waktu Idul Adha, jadi jalanan sepi, jadi perjalanan hanya memakan waktu 3,5 jam. Setelah lewat tol Rangkas Bitung, kita akan lewat jalur biasa dan teman-teman gak usah khawatir karena masih menemukan banyak toko, bahkan pembayaran non tunai itu juga masih bisa banget. Nah, jalan nemu jualan jamu Citra dan rujak. Salah satu hal yang aku suka dari road trip itu adalah bisa berhenti kapan aja dan menikmati pemandangan. Alhamdulillah cuacanya juga cerah, langitnya biru jadi cantik sekali. Kalau di Google Map perjalanannya masih sekitar 1,5 jam, tapi itu gak kerasa karena kita senang lihat kanan kiri suasana baru dari hari biasanya. Sumur sendiri masuk di area Kabupaten Pandeglang, letaknya itu di posisi Banten ya. Buat yang belum tahu, kawasan ini terkenal sebagai habitat terakhir badak Jawa yang sangat langka. Selain Taman Nasional Ujung Kulon yang paling terkenal, orang-orang dari luar kota biasanya ke area ini untuk main ke pantai atau nyebrang ke Pulau Umang atau Pulau Oar. Banyak orang yang menuju ke Ujung Kulon atau ke Pulau Pecang atau Pulau Umang pasti akan melewati sumur terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan aku sering banget lihat mobil bak yang bawa banyak orang dan ternyata mereka itu tujuannya beda-beda, ada juga yang mau main ke pantai. Semakin dekat ke tujuan, suasana pesisirnya itu berasa banget. Angin lautnya, pohon kelapanya makin banyak, udaranya juga semakin segar-segar khas pantai. Dan yang paling ajaib menurut aku adalah sepanjang jalan kita itu deket banget dari bibir pantai. Kita bisa lihat banyak kapal, terus kita juga bisa lihat bagan, cantik sekali. Jadi kalau menurut aku sebenarnya buat healing gak perlu jauh-jauh ke Bali. Kita bisa explore daerah di Pandeglang ataupun Anyer. Kayaknya seru juga ya. Mungkin orang juga akan lebih familiar dengan yang namanya Tanjung Lesung karena ada beberapa kejadian sebelumnya. Tapi teman-teman percaya deh, selain Tanjung Lesung masih banyak banget tempat yang bisa dieksplor. Dari gerbang Tanjung Lesung kita masih ambil arah kiri dan perjalanan itu masih sekitar ya 30, 40 atau 50 menit. Aku gak terlalu memperhatikan, tapi sepanjang jalan itu bagus banget. Kita bisa lihat laut, bahkan bisa kelihatan gunung Anak Rakatau. Sampailah kita di pantai yang kita pilih untuk mendirikan tenda atau camping, yaitu di Deplangu 3. Pantai Deplangu ini sebenarnya ada Deplangu 1, 2, atau 3. Teman-teman bisa pilih karena itu sejalur, jadi bisa cek dulu. Kenapa aku pilih daerah yang pantai ketiga? Karena memang masih sepi banget. Toiletnya memang masih sangat sederhana, tapi aliran airnya itu deras dan airnya itu bersih. Jadi kalau buat aku itu nggak masalah. Dari yang kita bayar, kita dapat fasilitas toilet, kita juga dapat listrik. Dan juga selama malam itu kita dijagain ya, jadi aman. Tibalah saat praktek buat bangun tenda. Ini pengalamanku dan suami pasang tenda pertama di alam bebas. Dan kita berhasil, kita jadi teamwork yang baik ya kan. Walaupun kita pindah-pindah tempat, tapi aku cukup salut karena kita bisa merangkai tendanya sama-sama. Terus karena niatnya emang camping, kita decide untuk gak jajan, jadi full kita masak. Ini nasi yang kita masak untuk dimakan, dan makan siang kita kali itu adalah nasi sarden. Enak banget loh rasanya makan di pinggir pantai. Ketika menuju sunset, langitnya itu bersih dan suasananya cantik banget, enak buat bengong.
berdua menghabiskan waktu berjalan di sepanjang pantai. Terus kita juga menikmati angin laut. Terus kita rekam-rekam dan juga ambil footage pakai drone. Rasanya itu damai banget, dan momen-momen kayak gini yang bikin kita itu sadar kalau sesekali memang perlu meluangkan waktu buat keluar dari rutinitas. Buatku sendiri yang paling seru itu sebenarnya ketika masak ya. Bisa masak di pinggir laut itu epic. Terus dimakan bareng-bareng, kita beneran ya bisa quality time gak kayak biasanya. Nah, malam hari suasananya seperti ini ya, ada satu warung. Kebetulan ini hanya ada 2 orang yang ngecamp, dan tempatnya itu menurut aku enak banget karena dari tempat camp yang tadi kita udah lihat terlalu rame, jadi jarak antar mobil terus sama tenda itu berdekatan, warungnya banyak banget. Di sini toiletnya tuh juga bersih. Ini suasana tenda kita di malam hari. Tenda kita ini aku nggak begitu ngerti speknya, tapi harusnya buat 3 orang. Kita beli ini karena biar tidurnya nggak terlalu sempit. Setelah selesai makan, mandi, udah siap masuk tenda dan tidur, dan ternyata tidur di tenda itu juga nyaman, dan kita siap menunggu pagi. Pernah nggak sih kebayang bangun tidur depannya langsung lautan luas? Nah, itu pengalaman yang aku dapetin ketika camping di pantai Deplangu 3. Bersyukurnya lagi langitnya biru cerah, jadi karena belum panas aku juga nyempetin habis masak mau berenang. Menu masakan pagi yang satset kalau nggak sosis dan telur, ya kita bikin burger ala-ala supaya pikniknya berasa seru. Asli loh, rasanya berlipat-lipat lebih enak daripada makan di rumah. Setelah perut kenyang sebelum panas, kita mau berenang, dan aku jalan dari pantai Deplangu 3 sampai Deplangu 1, jadi menyisir pantai. Jadi tahu bedanya apa sih dari Deplangu 3, 2, dan 1. Nah, pantai Deplangu 2 ini emang bersih banget dari batu-batu. Jadi aku aware kenapa kemarin tempatnya itu ramai banget. Tapi di luar itu semua, kecantikannya itu sama rata. Setelah selesai berenang, mandi, bersih-bersih, makan lagi, terus kita mau tutup tenda dan juga siap-siap buat jalan ke ujung kulon. Nah, tenda kita ini lumayan gampang dipasang sama beginner kayak kami berdua. Karena kayaknya zaman makin modern, teknologinya juga semakin oke. Nanti aku kasih linknya kalau teman-teman penasaran tendanya itu apa. Setelah selesai beres-beres tenda, masukin semua barang ke dalam mobil, saatnya kita chill sambil minum air kelapa. Aduh, enak banget gak sih? Puas banget rasanya camping 1 malam di pantai Deplangu 3, dan saatnya kita melanjutkan perjalanan. I will miss it, dan aku berencana akan ngulang lagi sih perjalanan ini. Selanjutnya nggak afdol kalau kita nggak mampir ke rumahnya Badak Jawa di ujung kulon, dan jalannya itu udah bagus ya teman-teman. Jumlah badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon katanya itu ada di sekitar 87-100 ekor.
dan statusnya itu terancam punah, makanya kita harus lindungi mereka. Bonusnya jalan-jalan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon itu kita masih bisa melihat banyak kerbau. Aku beruntung banget bisa nge-shoot kerbau yang lagi kepanasan dan mau berendam. Ini lucu banget sih. Nah, setelah perjalanan yang cukup panjang ini dan menyenangkan, saatnya kami pulang. Perjalanan pulang pun gak kalah seru karena lagi-lagi kita bisa melihat lautan yang luas banget, lihat kapal-kapal nelayan, dan bahkan kita bisa lihat sunset dengan anak Krakatau. Cantik sekali. Kami beruntung banget karena selama 2 hari liburan kami ini cuacanya cerah dan tidak hujan. Terima kasih karena sudah ikut menemani perjalanan kami. Sampai jumpa di cerita perjalanan selanjutnya.